Jadi, sekarang tahun 2024, 2025, 2044, dan Anda tersesat. Anda tidak tahu harus kemana, apa yang ingin Anda lakukan, apa yang seharusnya Anda lakukan, dan bagaimana cara melangkah maju. Tetapi mengapa demikian? Apa yang menghentikan Anda? Menyadari apa yang menahan Anda dapat membantu Anda akhirnya melangkah maju. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Berikut adalah 15 alasan mengapa Anda tersesat tanpa arah. Dimulai dengan nomor 15 hari ini. Anda mencapai suatu tujuan dan itu tidak sesuai dengan harapan Anda. Anda tahu, kita semua menetapkan tujuan untuk diri kita sendiri sepanjang waktu. Meskipun kita mungkin tidak secara khusus menuliskannya dan menempelkannya di dinding, kita memberitahu teman dan keluarga tentang apa yang ingin kita pelajari, pekerjaan impian kita, di mana kita ingin tinggal, dan tipe pasangan yang kita inginkan. Semakin kita menyampaikan pesan-pesan ini kepada orang-orang di sekitar kita, semakin tujuan tersebut meresap ke dalam gagasan kita tentang kehidupan ideal kita. Dan kemudian suatu hari, mungkin tanpa menyadarinya, kita mencapai tujuan itu. Dua hal terjadi di sini. Beberapa orang mengembangkan rasa takut kehilangan apa yang telah mereka perjuangkan. Jadi, alih-alih menghargai bahwa mereka berhasil, mereka bangun setiap hari dengan rasa takut akan kehilangannya. Hidup hampir lebih baik ketika Anda berusaha mencapai tujuan Anda karena Anda tidak punya banyak hal yang bisa hilang. Hal lain yang terjadi adalah Anda menyadari kedamaian dan kebahagiaan yang Anda dapatkan dari mencapai tujuan itu bersifat sementara. Anda mendambakan hal yang lebih tinggi, tantangan berikutnya. Dan ketika itu tidak sesuai, menunggu dan siap untuk Anda jalani, Anda akhirnya hanya berdiri dan bertanya-tanya, apakah ini saja? Nomor 14. Seseorang menahan Anda dan Anda takut mengakuinya. Kita lebih suka mengubur kepala di pasir daripada mengakui bahwa seseorang yang kita cintai menahan kita. Itu bisa terlihat jelas. Seorang ibu yang terlalu kritis, pasangan yang tidak ingin Anda bekerja penuh waktu, seorang teman yang selalu membuat komentar pasif-agresif. Setiap kali Anda mengumpulkan keberanian untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, mereka mengatakan sesuatu yang membuat Anda patah semangat. Namun, itu tidak harus selalu terlihat jelas. Jika seluruh energi Anda tercurah untuk mengkhawatirkan seseorang, jika Anda bersikap hati-hati di sekitar mereka, jika Anda merasa tidak aman atau tidak yakin di rumah atau dengan orang-orang di sekitar Anda, maka pikiran Anda tidak memiliki ruang untuk mencari tahu arah mana yang harus Anda tuju. Mengakui bahwa seseorang menahan Anda, baik sengaja maupun tidak sengaja. Itu juga berarti Anda tahu bahwa jika Anda ingin menemukan arah, Anda harus mengambil langkah mundur dari mereka. Apakah Anda memiliki keberanian untuk melakukannya sendiri? Nomor 13, Anda tidak menghasilkan uang yang Anda butuhkan untuk berkembang. Tidak memiliki cukup uang untuk melakukan hal-hal yang Anda inginkan pasti dapat membuat Anda merasa terjebak. Jika Anda merasa terjebak secara fisik dan terkurung di rumah karena Anda tidak mampu keluar, maka kami dapat menjamin bahwa pikiran Anda juga merasa terjebak. Bukan berarti harus tinggal di rumah yang menjadi masalahnya. Namun faktanya adalah bahkan ketika Anda ingin pergi, Anda tidak bisa karena semuanya membutuhkan uang. Anda tidak bisa keluar untuk minum kopi, makan sepotong kue, atau minum karena uang sangat terbatas dan hanya itu yang dapat Anda pikirkan. Jika ini kasus Anda, maka satu-satunya pilihan Anda adalah menghasilkan lebih banyak uang. Ini bukanlah solusi permanen, tetapi mengambil pekerjaan kedua selama beberapa bulan untuk menambah tabungan dan menghilangkan stres dan kekhawatiran finansial benar-benar dapat membuka ruang bagi Anda untuk berpikir tentang kemana Anda ingin pergi selanjutnya. Anda perlu keluar. Anda perlu merasa memiliki kebebasan. Merasa terjebak karena Anda bangkrut hanya akan membuat Anda merasa lebih tersesat. Nomor 12. Anda telah melalui perubahan hidup yang besar dan Anda belum menghadapinya dengan benar. Bahkan jika itu terjadi tahun lalu atau 5 tahun yang lalu, jika Anda belum menghadapinya dengan benar, itu akan merayap ke dalam pikiran Anda. Itu bisa berupa perpisahan, kehilangan seseorang yang Anda cintai, kehilangan pekerjaan, atau pindah kota. Seringkali ketika kita menghadapi sesuatu yang menantang, kita begitu fokus untuk menghadapi administrasinya sehingga kita mengesampingkan beban emosional dan mental.
Namun, dunia terus berputar dan Anda merasa harus terus maju. Terkadang semuanya berjalan dengan baik dan Anda dapat melanjutkan hidup dengan bebas, tetapi di lain waktu masalah ini akan kembali muncul tepat saat Anda pikir semuanya berjalan dengan baik. Anda akan merasa gelisah dan frustrasi tanpa mengetahui alasannya. Anda bahkan mungkin sedang mengalami perubahan besar sekarang dan berharap semuanya akan berjalan dengan baik dan baik-baik saja. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Jadi, bicarakan dengan teman-teman Anda tentang apa yang sedang Anda alami. Ceritakan kepada keluarga Anda. Curahkan ke barista. Mintalah saran kepada bartender jika Anda mau. Semakin banyak Anda membicarakannya dan mendengarkan pendapat orang lain, semakin banyak ruang yang dapat Anda berikan agar masalah tersebut dapat bernapas dan terbang bebas dari pikiran Anda. Nomor 11, Anda kewalahan dengan banyaknya pilihan. Anda memiliki begitu banyak kesempatan dan peluang sehingga Anda tidak tahu harus kemana. Anda lumpuh oleh semua arah yang harus Anda ambil. Banyaknya pilihan bisa menjadi kehancuran kita. Manusia itu pelin-pelan dan rentang perhatian kita pendek. Pernahkah Anda melihat seorang anak bermain dengan mainannya dengan gembira, lalu melihat anak lain bermain dengan mainan yang berbeda, dan tiba-tiba hanya itu yang mereka inginkan? Mereka akan menangis dan meributkannya, tetapi ketika mereka mendapatkan mainan yang lain, mereka akan memainkannya selama beberapa menit, lalu merasa bosan atau frustrasi. Itulah kita dengan pekerjaan, pasangan, teman, bahkan rumah kita. Kita merasa baik-baik saja dengan apa yang kita miliki sampai kita melihat seseorang yang memiliki sesuatu yang menurut kita lebih baik, lalu kita menginginkannya juga. Semakin banyak kita tahu tentang apa yang ada di luar sana, semakin kita menginginkan hal itu, dan semakin tidak bahagia kita jika kita tidak memilikinya. Anda tidak memiliki arah karena Anda selalu mengikuti jalan orang lain. Apa jalan Anda, Aluksa? Anda perlu menemukannya dan menaatinya. Nomor 10, Anda takut gagal. Anda takut gagal dan tidak percaya pada kemampuan Anda untuk berhasil. Anda tahu apa yang Anda inginkan, tetapi impian Anda tampaknya terlalu besar dan untuk mencapainya sepenuhnya, Anda perlu mengiklankan diri Anda sendiri. Anda harus berusaha dan mengambil risiko dipermalukan. Ini sangat bisa dimengerti, banyak orang tidak mencapai tujuan mereka, dan ketika Anda harus menginvestasikan banyak waktu dan uang untuk itu, risiko kehilangan semuanya, tidak memiliki apapun untuk ditunjukkan, dan harus menghadapi teman dan keluarga Anda, ya, itu sepertinya terlalu berat untuk ditangani. Dan itu benar, itu banyak untuk ditangani. Namun, Anda tahu, perasaan yang Anda miliki saat ini di mana Anda merasa terjebak dan frustrasi dengan diri sendiri, ya, itu tidak akan hilang sampai Anda berusaha. Anda memiliki percikan yang ingin dinyalakan dan Anda tidak menyalakannya. Jadi, itu menciptakan api potensi yang tidak terpenuhi. Bahkan jika Anda tidak berhasil pada awalnya, setidaknya Anda akan tetap menyalakan percikan itu dan memberinya jalan keluar. Anda akan mencoba lagi atau mencoba sesuatu yang berbeda. Apapun itu, perasaan berusaha dan tidak berhasil jauh lebih baik daripada perasaan menyesal selamanya karena tidak pernah mencoba. Nomor 9, Anda memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Terkadang ada baiknya untuk mengisi piring Anda dan tidak memikirkan semua yang sedang Anda lakukan atau Anda mungkin akan menyerah. Lakukan saja pesan perjalanan itu, ikuti kursusnya, dapatkan pekerjaan kedua, pekerjakan pelatih itu, lakukan lebih banyak hal di tempat kerja, lakukan hobi baru, temui teman-teman Anda. Oh, tunggu, itu terlalu banyak, itu tidak berkelanjutan, dan Anda akan berakhir melakukan semuanya di menit-menit terakhir dengan setengah hati karena Anda tidak punya cukup waktu untuk melakukan satu hal sebelum Anda melanjutkan ke hal berikutnya. Jika Anda tidak memberi diri Anda istirahat, Anda akan merasa seperti hanya melakukan rutinitas dan melakukan sesuatu tanpa benar-benar maju. Jadi, bersikaplah cerdas tentang hal-hal besar dan kecil yang Anda taruh di piring Anda. Beri jarak sehingga Anda memiliki cukup energi untuk memberikan 100% perhatian dan fokus Anda. Anda perlu memberi diri Anda waktu untuk merenungkan hal-hal yang telah Anda lakukan dan bagaimana Anda dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat Anda merasa sedikit lebih bahagia dan sedikit stres. Nomor 8, Anda melawan tekanan sosial. Tidak ada yang benar-benar mempersiapkan kita untuk dunia di mana kita tidak benar-benar tahu apa yang ingin kita lakukan dengan hidup kita. Dan bukan hanya dalam hal karir, tetapi juga dalam hal memiliki keluarga, menikah, membeli rumah, atau tinggal di lokasi tertentu. Bahkan ketika Anda pikir Anda menjalani hidup sesuai keinginan Anda, dan cara ini menentang tekanan sosial, masih ada keraguan. Beberapa orang tahu mereka ingin menjadi orang tua dan tinggal di kampung halaman mereka di ujung jalan dari keluarga mereka. Yang lain tahu mereka tidak menginginkan keluarga dan mereka lebih suka bepergian keliling dunia atau menjalani kehidupan yang nyaman dengan penghasilan ganda dan tanpa anak. Dan beberapa benar-benar tidak tahu.
Itu adalah keputusan besar dan dapat dimengerti untuk berharap bahwa suatu hari Anda akan bangun dan tahu apa yang Anda inginkan. Tetapi itu tidak selalu terjadi dan tidak tahu dapat membuat Anda merasa seperti Anda tidak dapat membuat langkah atau kemajuan apapun dalam aspek kehidupan Anda. Dan jika ini Anda, saatnya untuk menggali, temanku, dan melakukan introspeksi. Nomor 7, Anda kurang rutinitas dan struktur. Jika Anda tidak memiliki rutinitas, akan jauh lebih mudah untuk menunda-nunda dan mengabaikan tugas-tugas penting. Mengabaikan tugas-tugas penting akan menyebabkan stres dan perasaan tidak puas karena Anda belum melakukan apa yang telah Anda rencanakan. Kita harus memberi otak kita waktu istirahat dari terus-menerus memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan rutinitas serta struktur melakukan itu. Anda tidak perlu memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya karena itu adalah hal yang sama yang Anda lakukan kemarin dan hari sebelumnya. Anda menghilangkan kelelahan karena harus mengambil keputusan, sehingga tingkat energi Anda tetap terbuka untuk melakukan hal-hal penting lainnya. Kita juga harus memberi diri kita sesuatu untuk dinantikan dan membuat kita bersemangat. Disinilah perencanaan aktivitas dan petualangan yang menyenangkan berperan. Aktivitas dan jadwal rutin Anda mungkin tampak agak membosankan, tetapi sebenarnya dapat memberi Anda rasa tujuan dan pencapaian. Tanpa itu, hari-hari Anda akan terasa hambar dan Anda melihat kembali bulan Anda dengan perasaan bahwa Anda belum mencapai banyak hal sama sekali. Nomor 6, Anda frustrasi dengan keadaan dunia. Terkadang kita bisa mengabaikan orang-orang yang berteriak tentang keadaan dunia dan melanjutkan hidup kita untuk mencari rasa normal. Dan terkadang keadaan dunia itu mengetuk pintu Anda dan Anda tidak dapat menghindarinya. Baik itu ekonomi dan PHK, pertikaian politik, atau kekerasan dan keamanan, semuanya adalah masalah nyata yang sangat menakutkan yang dapat memengaruhi kehidupan Anda sehari-hari. Ketika begitu banyak berita negatif dan memperingatkan kita tentang malapetaka yang akan datang, yang dapat kita lihat hanyalah ketidakpastian. Dan ketidakpastian ini membuat perencanaan untuk masa depan tampak sia-sia dan membebani. Paparan berita negatif yang terus-menerus juga dapat menyebabkan kelelahan mental dan perasaan tidak berdaya. Jadi, siapa yang peduli jika kita merasa tersesat? Ada orang lain yang lebih buruk, bukan? Itu tidak berarti Anda tidak berhak mendapatkan kesempatan yang adil untuk merasa bahagia dan aman. Berkubang dalam kesedihan tidak membantu siapapun, tidak diri Anda sendiri, dan tidak orang-orang yang mengalaminya jauh lebih sulit daripada Anda. Paling tidak yang dapat Anda lakukan adalah mencoba hidup sebaik mungkin sehingga Anda dapat mencapai posisi di mana Anda dapat membantu orang lain. Hal seperti ini berarti membatasi konsumsi media dan tidak membuat diri Anda terjerumus ke dalam lubang kelinci yang gelap karena merasa bersalah karena menjalani hidup. Jadwalkan waktu untuk menjauh dari perangkat digital dan beri diri Anda waktu istirahat dari berita yang terus mengalir. Nomor 5, hidup tidak berjalan sesuai rencana atau harapan Anda dan sekarang Anda merasa getir dan lelah dan Anda bahkan tidak ingin mencoba lagi. Identitas diri kita terikat pada rencana dan harapan kita. Ketika hidup menyimpang dari ini, hal itu dapat menyebabkan krisis identitas, membuat kita mempertanyakan siapa diri kita dan apa tujuan kita. Ketika kita tidak memenuhi harapan kita, kita mungkin merasa kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Dan jika kita tidak memegang kendali, lalu apa? Ada juga rasa duka dan kekecewaan yang tulus yang muncul karena hilangnya visi hidup Anda. Beri diri Anda waktu untuk memproses dan mengakui hal ini karena lihat, mungkin semuanya tidak berjalan sesuai harapan Anda, tetapi Anda memiliki lebih banyak kesempatan. Ubah arah, minta bantuan, coba lagi. Apapun yang Anda lakukan, jangan biarkan hal itu menghalangi Anda menemukan jalan ke depan. Coba lagi. Apapun yang Anda lakukan, jangan biarkan hal itu menghalangi Anda menemukan jalan ke depan. Nomor 4, kamu tidak tahu apa yang kamu sukai. Dengan banyaknya pilihan dan tekanan masyarakat, terkadang kita tidak tahu apa yang kita sukai. Dan itu mungkin terdengar agak aneh, bukan? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu itu? Apakah kamu tidak mengenal dirimu sendiri? Namun, sebenarnya itu tidak segila itu. Terkadang kita lupa apa yang kita sukai dan kita harus mencoba semuanya lagi. Dan terkadang kita telah melakukan hal-hal yang kita pikir kita sukai, tetapi kita menyadari bahwa kita melakukannya hanya untuk keuntungan orang lain. Tanpa hasrat atau minat yang jelas, akan sulit untuk merasa termotivasi dan bersemangat tentang berbagai hal. Kamu merasa seperti melakukan sesuatu tanpa alasan dan itu terasa kosong dan tidak ada gunanya. Itu juga membuat pemilihan jalur karir menjadi sulit karena kamu tidak tahu apa yang kamu pedulikan. Dan jika kamu tidak tahu apa yang kamu pedulikan atau nikmati, kamu akan merasa seperti membuang-buang waktu luangmu yang berharga. Gairah kita juga menghubungkan kita dengan orang-orang yang mirip dengan kita. Jadi, kita membangun jaringan sosial yang kuat ini.
Mengetahui apa yang Anda sukai, menekuninya, lalu meningkatkannya sangatlah penting untuk merasa bersemangat menjalani hidup. Ikuti tes kepribadian. Cobalah selusin jenis permainan, olahraga, dan hobi yang berbeda, lalu lihat apa yang membuat Anda tertarik. Ketiga, Anda tidak memiliki mentor yang menginspirasi. Memiliki mentor yang menginspirasi sebenarnya adalah cara yang bagus untuk menemukan hal-hal yang mungkin Anda sukai. Kita mengagumi orang-orang yang ingin kita tiru. Mentor memberi Anda bimbingan dan membantu Anda menghadapi tantangan dan keputusan dengan berbagi pengalaman dan kebijaksanaan mereka. Tanpa mereka, Anda bisa kehilangan beberapa pelajaran berharga. Mereka juga memberi Anda dorongan dan dukungan serta peluang berjejaring. Dan semua orang paling sukses di luar sana memiliki mentor yang menginspirasi di sisi mereka. Pelatih bisnis dan kehidupan telah berperan sebagai mentor di era digital. Mereka hebat dalam memberi Anda dukungan dan akuntabilitas yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda. Dan jika Anda merasa kekurangan dalam hal ini dan tidak tahu harus menjadi panutan siapa, saya sarankan Anda mengunduh aplikasi Alux. Kami telah membangun aplikasi ini agar dapat menjadi seperti pelatih eksekutif dan mentor yang dapat langsung Anda gunakan. Kami membahas topik-topik di 5 pilar utama kehidupan yang baik, kekayaan, kesehatan, kecerdasan emosional, hubungan, dan kecerdasan. Setiap hari, pelanggan kami diberikan sesi pelatihan selama 10 menit untuk salah satu pilar ini. Dan hari demi hari, pengetahuan itu berkembang menjadi beberapa kebijaksanaan serius yang dapat Anda terapkan untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Jika Anda belum melakukannya, kunjungi alux.com/app dan unduh aplikasinya hari ini. Ada uji coba gratis selama 7 hari, tetapi kami jamin bahwa setelah hari pertama, Anda akan mulai melihat betapa berharganya alat ini. alux.com/app. Kedua, Anda memiliki penyesalan atau masalah yang belum terselesaikan. Lihat, kita semua membuat kesalahan dan terkadang konsekuensi dari kesalahan tersebut dapat mengubah hidup Anda. Mungkin sulit untuk melanjutkan hidup dan memaafkan diri sendiri jika Anda membuat kesalahan yang merugikan beberapa hal penting dalam hidup Anda. Rasanya hampir mustahil untuk menemukan arah atau tujuan setelah Anda melakukan ini. Beban mental dan emosional akibat penyesalan dapat menghabiskan banyak energi dan ruang mental. Penyesalan juga merusak harga diri dan harga diri Anda, yang membuat Anda lebih sulit untuk menempuh jalan baru dengan percaya diri. Dan terakhir, yang paling utama, nomor 1, Anda tidak memiliki jaringan pendukung. Bagaimana kita bisa mengambil risiko gagal jika kita tahu pasti bahwa tidak akan ada seorang pun di sana untuk menangkap kita? Memiliki arahan dan mengikuti jalan bisa terasa berisiko dan menakutkan. Jaringan pendukung yang kuat membuat Anda merasa lebih aman dalam mengambil keputusan. Mereka ada untuk membimbing Anda, memberi Anda nasihat. Mereka dapat membantu Anda jika Anda menghadapi kemunduran. Tanpa jaringan pendukung, Anda merasa terisolasi dan kesepian, yang dapat memengaruhi kesehatan mental Anda. Anda juga tidak memiliki umpan balik atau bimbingan dalam mengambil keputusan atau menghadapi tantangan. Jadi, Anda merasa tidak yakin dengan pilihan Anda, dan Anda kurang percaya diri dengan arah Anda. Dan tanpa orang-orang di sisi Anda merasa kurang tangguh. Tantangan dan kemunduran, yang merupakan bagian normal dari kehidupan, tampak membebani dan jauh lebih sulit untuk dilalui. Ketika Anda tidak memiliki jaringan pendukung yang kuat, Anda harus menciptakannya. Butuh waktu, tetapi sangat penting bagi Anda untuk berusaha membangun hubungan yang kuat, terutama jika Anda belum terlahir sebagai orang yang seperti itu. Berusahalah untuk terhubung dengan orang lain. Berhati-hatilah dan selektiflah dengan orang-orang yang diizinkan masuk ke dalam lingkaran dalam Anda dan beri diri Anda izin untuk bersikap rentan terhadap mereka. Dan Alexir, karena Anda telah bersama kami selama ini sedikit bonus untuk Anda. Itulah alasan banyak orang mengabaikannya dan bahkan menganggapnya sebagai kekuatan super. Anda takut berkomitmen. Nah, rasa takut berkomitmen dapat membuat segala sesuatunya terasa tidak terlalu memengaruhi Anda. Apapun yang terjadi, Anda akan selalu baik-baik saja karena Anda tidak benar-benar berkomitmen pada apapun. Bukan? Ya, tidak juga. Rasa takut berkomitmen menyebabkan keraguan-raguan. Ketika Anda takut berkomitmen pada suatu pilihan, baik itu pekerjaan atau hubungan, Anda merasa berada dalam keadaan limbo. Anda tidak dapat melangkah maju. Anda juga menghindari perencanaan jangka panjang. Jadi, Anda mungkin menetapkan tujuan jangka pendek, tetapi tujuan jangka panjang Anda tetap terabaikan dan terlupakan. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Merasa tidak punya tujuan dan tidak terpenuhi.
Anda kehilangan kesempatan penting, dan ketika banyak hal berlalu begitu saja, Anda bisa berakhir dengan penyesalan. Sangat menyenangkan ketika Anda masih muda untuk meninggalkan sesuatu tanpa merasa bersalah karenanya. Namun seiring bertambahnya usia, hal itu tampak semakin tidak dewasa dan tidak ada gunanya. Berusaha untuk merasa aman ketika Anda berkomitmen pada sesuatu adalah bagian penting dalam menemukan jalan Anda. Jadi, menurut Anda apa yang terlewatkan dalam daftar ini, Alexa? Hal-hal apa yang membuat Anda merasa tersesat dan tanpa arah? Dan bagaimana Anda mengatasinya? Bagikan kebijaksanaan Anda dengan semua orang di kolom komentar. Dan sampai jumpa di lain waktu, temanku, jaga diri Anda.